Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Setiap tahunnya, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Jumlah penduduk besar ini berpotensi memunculkan berbagai permasalahan. Ada 6 antara lain. Pertama, tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang sepadan. Nomor 2 adalah kekurangan pangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan. 3. Timbulnya pemukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah. Nomor 4, pemerintah mengalami kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan perumahan karena lokasi yang sudah padat oleh pemukiman penduduk. 5. Meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Dan terakhir, nomor 6, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan konflik antar penduduk. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi atau menekan laju jumlah penduduk. Salah satu usaha pemerintah adalah program Keluarga Berencana atau KB. Tren angka kelahiran total Indonesia memang mengalami penurunan. Pada akhir tahun 1991, angka kelahiran total tercatat mencapai 3%. Sementara catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil turun menjadi 2,38 anak per wanita. Itu juga dengan penggunaan alat kontrasepsi yang tergolong masih rendah, yaitu sekitar 57,2%. Padahal target peserta aktifnya adalah sekitar 61,2%. Program Keluarga Berencana atau sering dikenal dengan istilah KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk agar mencapai kehidupan yang sejahtera secara ekonomi dan sosial. Program ini dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Program KB dilakukan dengan pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah kehamilan. Yang pertama yaitu pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21-35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Terdiri dari kondom pria dan wanita. Kondom pria dan wanita tidak dapat digunakan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu ada IUD. Intrauterine device atau IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD atau KB spiral dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Yang keempat, suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, suntik KB terdiri dari suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Yang kelima, KB implan atau susuk. KB implan merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. Implan digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya lengan bagian atas. Yang keenam, vasektomi dan tubektomi. Vasektomi dan tubektomi tergolong KB permanen, yang berarti setelah dilakukan tindakan, seseorang tidak akan mampu lagi memiliki anak untuk selamanya. Pada pria, KB permanen dilakukan dengan vasektomi, yakni pemotongan vas deferens yang merupakan saluran sperma. Sedangkan pada wanita dilakukan tubektomi, yakni proses pengikatan tuba falopi. Tak hanya bermanfaat dalam menekan angka kelahiran penduduk, KB juga memiliki banyak manfaat lainnya, antara lain menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan. 2. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Contoh, kehamilan yang tidak direncanakan adalah kehamilan yang terjadi pada usia tua atau terlalu dini. Kehamilan seperti ini dapat berdampak pada mentalitas orang sehingga diperlukan program kehamilan yang terencana. 3. Mencegah penyakit menular seksual. Penggunaan alat kontrasepsi pada KB dapat mencegah terjadinya penularan penyakit seksual. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 5. Membentuk keluarga yang berkualitas.